Bab 1011. Daryl mengepalkan tinjunya kuat-kuat dengan air mata yang hampir mengaburkan pandangannya. Dia benar-benar tampak seperti orang gila saat meraung ke arah langit. "Berikan aku obat penawarnya!" Daryl berteriak sekuat tenaga. Dia tidak yakin dari mana dia mendapatkan energi, tetapi pedangnya telah membantai lebih dari 100 prajurit dan dia pun langsung berada di hadapan Lindsay. Daryl terlihat sama ganasnya dengan binatang buas. "Obat penawar. Aku harus mendapatkan obat penawarnya." Haha. Lindsay sama sekali tidak merasa panik, meski dia dapat merasakan kemarahan Daryl yang luar biasa. Sambil tertawa ringan, dia terbang ke belakang gunung. "Kau harus menggunakan kemampuanmu untuk mendapatkan obat penawarnya. Kau harus mengejar aku. Perdana Menteri akan memiliki lebih banyak waktu untuk menghancurkan keluarga Carter semakin lama aku bisa menahan Daryl di sini." Di sisi lain, keluarga Carter. Donoghue masih belum tiba dan Zoran tampak berjalan mondar-mandir di aula utama kediaman Carter dengan perasaan sangat khawatir dan gelisah. Orang tua Daryl duduk di sampingnya dan mereka tidak bisa menyembunyikan rasa khawatir. Daryl pasti sedang melawan Donoghue sekarang. Situasi mereka tidak pasti, kata Zoran yang tidak bisa menahan diri. Zoran ingin menghadiri dan mengamati pertempuran antara Daryl dan Donoghue sebelumnya, tetapi Daryl tidak mengizinkannya. Alasannya karena Daryl tahu dalam hatinya bahwa dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Donoghue. Dia khawatir ayah angkatnya mungkin tidak dapat bertahan jika dia menghadiri dan mengamati pertempuran. Atas permintaan Daryl, Zoran pun tetap tinggal bersama keluarganya. "Kakak Zoran." Ayah Daryl tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Ada Dax dan Chester bersama Daryl. Mereka mungkin tidak akan kalah jika bertarung bersama-sama." Sarah yang berada di samping mereka pun turut tersenyum dan berkata, "Itu benar. Kakak adalah Master Sekte Elysium Gate dan juga Master Aliansi. Dia pasti bisa mengalahkan Donoghue." Duar. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari luar. Pintu utama kediaman Carter hancur berkeping-keping. "Ah!" Suara jeritan langsung terdengar setelah itu. Apa yang terjadi? Wajah Zoran berubah dan dia berjalan keluar dengan cepat. "Tidak." Zoran menahan napas ketika dia melihat pemandangan di hadapannya. Dia melihat seluruh taman depan kediaman yang hancur. Tanah di sekitar hancur dan retak, membentuk jalur yang dalam dengan banyaknya murid keluarga Carter berteriak di genangan darah mereka sendiri. Sepertinya tidak ada dari mereka yang bisa bertahan. Sosok bayangan melayang di udara sambil memegang kapak raksasa sepanjang 2 kaki dan dia tampak seperti dewa pembunuh. Tentu saja, dia Donoghue. Pria itu tersenyum dingin dan kapak raksasa di tangannya tampak bersinar terang seperti matahari. Bab 1012. "Semua orang dari keluarga Carter, keluarlah dari sini dan mati!" teriak Donoghue sambil tersenyum dingin. Seluruh tubuhnya melepaskan aura pembunuh yang kuat. Zoran merasa ketakutan dan hal itu terlihat di matanya ketika dia merasakan aura membunuh itu. "Kakau Donoghue?" Zoran terkejut. Orang yang memegang kapak senjata besar di tangan dan dia juga melayang di udara. Sudah pasti itu Donoghue. Itu benar. Donoghue tersenyum jahat dan arogan. "Aku di sini untuk menghancurkan keluarga Carter hari ini. Kau dapat mengatakan kata-kata terakhirmu jika kau bisa, sebelum aku membunuhmu." Wajah Donoghue menunjukkan kesombongan saat dia mengatakan itu. Dia tidak terganggu oleh Zoran yang ada di depannya, karena kekuatan pria itu hanyalah sebatas martial scene. Semua murid keluarga Carter ada di sana dan mereka semua melihat ke arah Donoghue. Dada mereka terasa sesak dan hampir tidak bisa bernapas. Dalam sekejap, seluruh keluarga Carter benar-benar terdiam. Zoran pun marah. Apa yang terjadi? Bukankah dia seharusnya bertarung dengan Daryl di Menara Bintang? Kenapa dia tiba-tiba datang ke sini? Donoghue mulai berbicara ketika dia melihat tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, "Mendekatlah dan terima kematian kalian, karena kalian tidak mengatakan kata-kata terakhir." Sinar cahaya berkilau meledak dari kapak pemecah langit tepat saat dia berbicara. Donoghue mengangkat kapak dan hendak membantai seluruh keluarga Carter. "Berhenti!" Sebuah suara berteriak dan 4 bayangan terbang dengan cepat tepat di depan Zoran dan menghalanginya. Mereka Zephyr dan ketiga saudaranya. Zephyr, Nimbus, Levin, dan Volt.
Donogue tercengang ketika melihat mereka berempat. Matanya langsung berubah merah darah dan amarah membara di hatinya. Bagus, bagus. Keluarga Dixon telah memperlakukan kalian dengan baik selama ini, tetapi kalian berempat bahkan tidak membalas dendam untuk kami, ketika keluarga Dixon dihancurkan. Kalian bahkan benar-benar berkhianat dan bergabung dengan Daryl. Kalian lebih buruk dari binatang karena mengkhianati keluargaku. Aku telah berencana untuk mencari kalian semua, tetapi kalian telah datang di hadapanku. Suara dingin dari mulut Donogue penuh dengan kemarahan yang luar biasa. Master Dixon. Zephyr tampak berusaha keras untuk menutupi perasaan berat di hatinya saat berbicara, kami telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya terhadap banyak orang sebelumnya bersama dengan keluarga Dixon. Sudah menjadi takdir bagi keluarga Dixon untuk hancur. Sejak itu kami bergabung dengan Elysium Gate untuk menghukum orang-orang jahat dan membantu orang baik. Aku harap Master Dixon akan berhenti melakukan ini. Kalau tidak, kapan pembalasan dendam ini akan berakhir? Donogue telah mengatakan yang sebenarnya. Keluarga Dixon memperlakukan keempat bersaudara itu dengan baik, Zephyr, Nimbus, Levin, dan Volt. Namun, mereka tidak pernah menyesal bergabung dengan Elysium Gate. Itu karena mereka telah melakukan perbuatan baik untuk semua orang dengan menghukum kejahatan sambil melakukan hal-hal baik sejak bergabung dengan Elysium Gate. Mereka tidak pernah malu dengan hal-hal yang telah mereka lakukan untuk Elysium Gate. Volt juga maju selangkah. Master Dixon, kumohon berhenti. Benar, kami berempat telah mengkhianati keluarga Dixon. Datanglah kepada kami jika kau melampiaskan amarahmu, tetapi tolong biarkan keluarga Charter pergi. Donogue sangat marah setelah mendengar kata-kata keempat bersaudara itu. Diam, kalian berempat. Donogue dengan erat memegang kapak pemecah langit dengan wajah geram. Kalian semua masih punya nyali untuk membujukku? Hebat, kalian ingin melindungi keluarga Charter, bukan? Aku akan memberimu kesempatan. Kalian berempat bertarunglah denganku. Ayolah. Haah. Zephyr menghela napas dalam-dalam dan memandang ketiga bersaudara di sampingnya setelah menyadari bahwa dia tidak dapat membujuk Donogue. Detik berikutnya, Zephyr mengeluarkan pedang panjangnya. Kami, empat bersaudara, harus mematuhinya, karena Master Dixon bersikeras. Nimbus dan dua saudara laki-lakinya yang lain juga mengeluarkan senjata mereka. Mereka melompat ke langit dan mengepung Donogue. Kekuatan keempat bersaudara itu hanya berada di level Martial Sense. Udara berputar saat keempat bersaudara itu bergabung dengan aura yang mengintimidasi. Empat pengkhianat. Enyahlah. Mata Donogue merah dan dia tidak berbicara apa, apalagi ketika mengangkat tangannya dan mengayunkan senjatanya dengan keras. Bab 1013. Graar. Suara raungan naga yang keras datang dari kapak pemecah langit dan kemudian diikuti oleh sinar cahaya keemasan yang menutupi Zephyr dan ketiga saudaranya. Keempat bersaudara itu tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dalam sekejap, darah menyembur dari keempat bersaudara itu dan tubuh mereka terpental lebih dari 100 kaki. Mereka mendarat dengan berat di atas tanah sementara berlumuran darah. Napas mereka pun tampak lemah. Meskipun mereka belum mati, tetapi tidak lagi memiliki energi untuk bertempur. Apa? Kekuatan Zephyr dan ketiga saudaranya adalah Martial Sense? Mereka bahkan tidak bisa menerima serangan dari Donogue, meski menggabungkan kekuatan mereka. Semua orang yang hadir hanya dapat menahan napas menyaksikan itu. Donogue mendelik pada keempat bersaudara itu. Kalian berempat adalah anjing baik Daryl. Beraninya kalian menghentikanku. Aku akan membiarkan kalian hidup untuk sementara dan berurusan dengan kalian setelah aku menghancurkan keluarga Charter. Aku ingin kalian menderita. Setelah itu, mata Donogue terfokus pada Zoran. Selanjutnya kau. Zoran mengerutkan alisnya sambil menatap Donogue. Kau ingin menghancurkan keluarga Charter? Langkahi dulu mayatku. Duar. Aura kuat terlepas dari tubuh Zoran. Dia lalu dengan erat memegang pedang panjang di tangannya. Tidak dapat disangkal bahwa Donogue benar-benar kuat. Kapak pemecah langit sangat menakutkan. Namun, keluarga Charter memiliki sejarah selama beberapa ratus tahun dan mereka tidak pernah menyerah kepada siapapun. Seluruh prajurit kerajaan dunia baru sebelumnya telah dikalahkan ketika mereka mengepung keluarga Charter.
Bagaimana mungkin keluarga itu takut pada Donogue? Zoran berbalik dan melihat sekelilingnya dan murid-murid keluarganya. Keluarga Carter sampai hari ini memiliki beberapa ratus tahun sejarah dan tidak pernah takut pada kekuatan apapun. Semua murid keluarga Carter adalah pria hebat dan pemberani. Pria itu di sini memiliki senjata dewa, apakah kalian semua takut? Tidak. Setiap murid keluarga Carter langsung berteriak sebagai jawaban. Darah mereka mendidih bersama dengan suara mengejutkan. Bagus. Zoran mengangguk puas dan berbicara dengan keras, ikuti aku hari ini. Kita akan bertempur bersama dengan saudara-saudara kita sampai akhir. Bertarung bersama dengan saudara-saudara kita sampai akhir. Semua murid keluarga dengan keras setuju sambil mengeluarkan senjata mereka dan menyerbu ke arah Donogue. Mereka semua tahu pertempuran mereka dengan Donogue seperti memukul batu dengan telur. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Kalian semua ingin mati, kata Donogue tampak mengerikan dan gila. Aku akan benar-benar membuat keluarga Carter menghilang hari ini. Kalian semua akan mati. Donogue memegang erat-erat kapak pemecah langit dan mengayunkan tangannya dengan kekuatan dari energi internalnya. Duar. Sebuah cahaya bersinar keemasan terang muncul di langit. Tampaknya langit dan tanah telah terpisah jauh. Cahaya terang yang sangat mengerikan itu pun mendarat di antara keluarga Carter. Dalam sekejap, debu menutupi segala area disertai dengan suara teriakan. Mereka melihat kapak telah membuat tanah retak dan hancur dalam jarak beberapa ribu kaki. Setiap murid keluarga Carter berteriak dan mereka terbaring di atas genangan darah. Kekuatan kapak pemecah langit sangat kuat. Orang-orang yang tersisa bergidik dan berkeringat dingin. Haha. Donogue tertawa keras saat melihat wajah para mangsanya yang tampak pucat. Bab 1014. Selama aku masih hidup, jangan berani-beraninya kau berpikir bisa menghancurkan keluarga Carter. Raung Zoran dengan mata merah. Dia melompat ke depan dan menerjang ke arah Donogue. Zoran. Tubuh Susan bergidik saat Zoran mengeluarkan pedang panjangnya dan dia pun lalu menerjang ke depan. Kalian berdua bertarung bersama. Itu keren. Aku akan membiarkan kalian berdua mati bersama juga, ejek Donogue. Donogue mengangkat tangannya dan energi mengerikan itu meledak lagi. Kapak pemecah langit berputar di udara dan menyerang mereka berdua dengan ganas. Semua orang terkejut. Ayah. Ibu. Teriak Sarah cemas dengan mata memerah. Zoran menggunakan seluruh energinya untuk membentuk perisai pelindung ketika dia melihat serangan kapak. Duar. Perisai pelindung pun terbentuk dan cahaya keemasan memotongnya dengan keras. Zoran memuntahkan seteguk darah segar dan tubuhnya mendarat dengan keras di atas tanah. Di sisi lain, Susan terpental beberapa ratus kaki seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dia juga mendarat dengan keras di tanah. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau mati. Ibu. Sarah bergegas dan memeluk Susan ke dalam pelukannya setelah melihat itu. Wajah Susan benar-benar pucat. Matanya tertutup rapat dan gaun panjangnya berlumuran darah. Dia tidak sadarkan diri. Serang. Pertahankan keluarga kita. Semua murid keluarga Carter di sekitar menjadi gila dan mereka menyerang Donogue. Namun, kemampuan para murid keluarga sama sekali bukan tandingan Donogue. Donogue tertawa terbahak-bahak sambil terus mengayunkan kapak raksasa di tangannya. Udara di sekitarnya tampaknya benar-benar terdistorsi dan para murid keluarga tampak mengenaskan sebelum mereka dapat bergerak. Itu benar-benar pembantaian sepihak. Dalam sekejap mata, hanya selusin orang yang tersisa dari beberapa ribu murid keluarga Carter. Seluruh halaman keluarga berlumuran darah dan tempat itu tampak seperti neraka yang sebenarnya. Donogue menggunakan kekuatannya untuk mengayunkan kapak dan mengirim banyak orang di depannya terbang. Dia berjalan menuju Zoran dengan senyum dingin tanpa ampun yang ditampilkan di wajahnya. Master Carter, bukankah kau mencoba mempertahankan keluargamu? Apa hanya itu yang kau punya? Donogue sebenarnya dapat dengan mudah membunuh Zoran, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia ingin menyiksa Zoran terlebih dahulu dan membuatnya menderita sebelum membiarkannya mati. Aku ingin kau menderita sampai-sampai kau tidak dapat mati tetapi juga tidak bisa hidup, raung Donogue dengan marah sambil menendang Zoran dengan kuat di dadanya. Zoran telah benar-benar menghabiskan energi internalnya. Dia tidak mungkin dapat menghindarinya. Duar.
Tendangan itu telah mematahkan tulang rusuk Zoran menjadi beberapa bagian dan menyebabkan tubuhnya terpental. Dia lalu berteriak kesakitan karena seluruh tubuhnya berlumuran darah. Itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Kakak Zoran, ayah Daryl, Daniel Darby berteriak saat melihat itu. Selama setahun terakhir, Daniel dan istrinya telah berkultivasi di keluarga charter, dan mereka telah mencapai Master Jenderal tingkat 5, tetapi kekuatannya terlalu kecil jika dibandingkan dengan Donoghue. Master Charter, sudah waktunya kau mati, kata Donoghue dingin sambil mengangkat kapak pemecah langit lagi. Kakak Zoran, Daniel berteriak, dan dia meluncur tepat di depan Zoran tanpa berpikir lebih jauh. Oh, satu orang lagi meminta kematian. Mata Donoghue bersinar dan tatapannya terkunci pada Daniel. Dia lalu memutar kapak pemecah langit dan mengarahkan cahaya keemasan ke arah Daniel. Daniel akan mati begitu kapak itu menyentuhnya. Daniel! Ibu Daryl, Luna Shaw, berteriak kaget. Sambil meneteskan air mata, dia pun segera memeluk Daniel. Duar! Kapak mendarat dengan kuat di punggung Luna dan darah pun menyembur tak terkendali darinya. Kekuatan serangan yang kuat kemudian membuat Daniel terpental jauh. Luna! Daniel berteriak dengan gila saat melihat Luna terbaring dalam genangan darah. Dia melihat wajah Luna kini benar-benar pucat. Luka di punggungnya terlihat begitu mengerikan dan tampaknya semua organ internalnya telah hancur berkeping-keping. Darah segar tidak berhenti mengalir keluar. Tubuh Luna melemah ketika membuka mulutnya. Daniel, aku harus pergi dulu. Bab 1015. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-kata terakhirnya, Luna telah menutup matanya. Luna, raung Daniel. Dia benar-benar hancur. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan air matanya terus mengalir tak terkendali. Mereka telah menikah selama lebih dari 20 tahun, dan mereka hidup bersama dengan bahagia. Tiba-tiba istrinya telah meninggalkannya. Sedemikian rupa. Bibi. Jewel ada di dekatnya, dan dia telah melihat bagaimana Luna terbunuh. Air matanya pun mengalir di pipinya seperti sungai yang mengalir. Ibu Master telah dibunuh. Dia pasti akan sangat sedih ketika mendengar berita ini. Master, cepatlah kembali. Jewel berteriak dalam hatinya sambil terus menangis. Yvonne, yang berdiri di sebelah Jewel, tampak tenang. Dia melihat hal-hal yang terjadi di depannya tanpa ekspresi, seolah-olah mereka tidak memiliki hubungan dengannya. Donoghue, kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Mata Zoran memerah. Dia meraung marah dan hendak berdiri untuk melanjutkan pertempuran. Namun, dia hampir kehabisan energi internalnya. Dia tidak punya kekuatan untuk bergerak. Bibir Donoghue melengkung membentuk senyuman kejam. Simpan kata-kata itu ketika kau bertemu Raja Yamla di neraka. Dia berjalan menuju Zoran dengan ekspresi kejam. Master Charter, jangan kau menyakitinya. Selusin murid keluarga bergegas ke arah Zoran. Namun, Donoghue bahkan tidak melihat mereka. Dia melambaikan kapak pemecah langit di tangannya dengan lembut. Arg! Sebuah cahaya keemasan bersinar, dan para murid berteriak kesakitan. Zoran tampak benar-benar putus asa dan hancur. Ini dia. Keluarga Charter memiliki beberapa ratus tahun sejarah, dan inilah akhir riwayat keluarga kita. 1. Master Charter, Istana Fuyao ada di sini untuk membantumu. Tiba-tiba terdengar suara lembut bergema dari langit. Zoran terkejut ketika dia melihat ke arah suara itu. Matanya pun sontak penuh dengan harapan. Beberapa ratus sosok terbang ke arah mereka dari langit, dan mereka mengenakan gaun putih panjang. Mereka adalah murid perempuan elit Istana Fuyao. 6 peri cantik memimpin mereka. Mereka adalah 6 kepala istana dari Istana Fuyao. Istana Fuyao. Hati Zoran terbakar dengan harapan. Dia sangat bersemangat. Ketika prajurit dunia baru menyerang kota Donghai, 7 peri Istana Fuyao ada di sana untuk membantu mereka di saat paling kritis dalam pertempuran mereka melawan Sloan. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mungkin ada harapan bagi keluarga Charter jika mereka ada di sini. Wow! Donoghue tampak sangat tertarik pada 6 peri. Dia hanya bisa melihat 6 wanita cantik di depannya.
Mereka semua tampak elegan dan memiliki wajah tanpa cacat. Mereka tampak seperti dewi dari surga. Bibir Donogue membentuk senyuman iblis. Dia pun berkata dengan genit, "Oh, tampaknya ada orang datang ke sini untuk membantu. Apakah kalian semua wanita Daril? Tak satu pun dari kalian terlihat seperti wanita biasa. Tapi, hari-hari kejayaan Daril telah berlalu. Kalian tidak akan mendapatkan apapun yang baik jika kalian terus mengikutinya. Bagaimana jika kalian bersamaku? Jadilah istri Perdana Menteri." Wajah Cindy, Irene dan yang lainnya memerah karena marah. Bajingan. Peri kecil terlalu malas untuk berbicara apa-apa. Dia mengangkat tangannya, mengeluarkan ikat pinggang panjang dan menyerang pria itu. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti keluarga Carter selama kami di sini. Beraninya kau mengaku dirimu adalah Perdana Menteri Westrington? Kau menggunakan cara tercela seperti itu untuk menyakiti keluarga Carter. Memancing Daril ke Menara Bintang sementara kau datang ke sini secara diam-diam untuk membantai keluarga Carter? Cindy dan peri lainnya mulai berteriak pada Donogue sambil mengepungnya. 6 peri terlihat sangat marah ketika mereka melihat mayat dan orang-orang yang terluka di rumah keluarga Carter. Meskipun 6 peri memarahinya, Donogue tidak merasa panik. Sebagai gantinya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Karena kalian berenam ingin mati, aku akan memenuhi keinginan kalian." Kemudian, energi internal Donogue meledak dan mengeluarkan aura menakutkan. Udara di sekitarnya pun membeku dan kapak pemecah langit di tangannya juga bersinar terang. Bab 1016. Cindy mengerutkan alisnya dan berteriak, "Kakak, formasi!" 6 peri menggerakkan tubuh mereka bersama-sama dengan cepat saat mereka mengubah posisi mereka dan mengepung Donogue. Itu adalah formasi 7 peri terapung. Setahun yang lalu, 7 peri menggunakan formasi yang sama melawan Sloan, panglima tertinggi wanita di dunia baru. Mereka berhasil mengendalikannya dan menyelamatkan dunia alam semesta. Namun, kini peri kedua sudah tiada lagi. Formasi 7 peri telah berubah menjadi formasi 6 peri. Dengan berkurangnya 1 peri, kekuatan formasi 7 peri telah berkurang secara substansial. Namun, 6 peri tidak menunjukkan satupun tanda ketakutan. Formasi. Ketika dia melihat gerakan 6 peri, Donogue tersenyum jahat. 6 wanita cantik, kau ingin menjebakku hanya dengan formasi? Bukankah itu agak naif? Donogue memegang kapak pemecah langit dengan erat dan menerjang ke depan. Namun, dalam pertempuran sengit itu, 6 peri mulai khawatir. Mereka tahu bahwa formasi mereka tidak dapat mengendalikan Donogue, dan mereka pun menjadi lebih lemah di bawah pengaruh kapak pemecah langit. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Peri kecil itu merasa khawatir. 6 peri tidak bisa bertahan terlalu lama jika situasinya terus berlanjut. Apakah Daril sudah mendapatkan obat penawarnya? Semua 6 peri sangat khawatir. Pikiran mereka juga memikirkan Daril. Mereka berharap pria itu akan segera tiba. Di Menara Bintang, kota Donghai. Di mana obat penawarnya? Katakan padaku dengan cepat. Suara raungan marah terdengar di seluruh Menara Bintang. Di aula utama di depan Menara Bintang, mata Daril memerah. Dia marah. Dia telah mengalahkan Lindsay, dan Lindsay dalam keadaan terikat di hadapannya. Beberapa saat yang lalu, pam energi abadi Daril telah mengalahkan beberapa ratus ribu prajurit. Gunung di dekatnya kini memiliki 2 tanda telapak tangan besar. Masing-masing selebar beberapa ribu kaki, terlihat sangat megah. Daril telah meninggalkan 1 tanda ketika dia mempertahankan kota Donghai dari serangan dunia baru. Tanda kedua adalah dari pertarungan terakhir. Daril menatap Lindsay dengan intens. Dia memegang beberapa botol obat berwarna-warni dengan erat di tangannya. Dia menemukan mereka ketika dia mencari tubuh Lindsay. Lindsay adalah master sekte 5 racun sekte. Dia membawa banyak racun di tubuhnya, jadi Daril tidak yakin yang mana penawarnya. Dia tidak bisa begitu saja membiarkan Debra dan yang lainnya mengkonsumsi salah satu botol. Lindsay tertawa. "Aku mohon, master sekte Daril. Lepaskan aku, dan aku akan memberitahumu." Dia merasa khawatir ketika melihat kemarahan Daril. Pria itu terlalu menakutkan. Namun, Lindsay tetap terlihat tenang. Dia tersenyum sambil menggodanya. "Baiklah,
Kau tidak akan memberitahuku, bukan? Kemarahan Daryl memuncak dan dia pun berkata dengan dingin, aku akan memberimu 10 detik. Kemudian, kau akan dibakar menjadi abu. Duar. Energi yang kuat beredar dan bola api putih muncul melompat ke telapak tangan Daryl. Wow! Apakah itu Lily Cold Flame? Seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap ketika mereka melihat nyala api putih. Para murid dari semua sekte di dunia alam semesta saling memandang. Tubuh Lindsay bergidik. Senyum di wajahnya segera menghilang dan digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Meskipun dia belum pernah melihat Lily Cold Flame, dia adalah Master Sekte 5 Racun dan dia sudah mendengarnya. Lily Cold Flame menduduki peringkat teratas di World Enchanted Flame Chart atau daftar api sihir dunia. Lindsay menenangkan dirinya dan mengejek Daryl. Bagus, bakar aku. Kau tidak akan pernah tahu botol mana yang menjadi obat penawarnya. Daryl tertawa dingin, kenapa aku harus membunuhmu? Aku hanya akan membakarmu sampai wajahmu benar-benar hancur. Kau tidak akan pernah berani mengangkat kepala lagi dan tidak pernah melihat ke cermin lagi seumur hidupmu. Wow! Bab 1017. Saat dia berbicara, Daryl mengangkat tangannya, dan White Lily Cold Flame melompat dan melayang ke arah wajah Lindsay. Semua wanita di dunia sangat peduli dengan kecantikan mereka, terutama wanita cantik. Seolah-olah wajah mereka lebih penting daripada hidup mereka. Seperti yang diharapkan, Lindsay merasa panik saat White Lily Cold Flame mendekatinya. Tubuhnya bergetar, dan dia dengan cepat berkata, aku akan memberitahumu. Botol putih itu obat penawarnya. Ketika dia mengatakan itu, wajah Lindsay penuh ketakutan. Dia tidak lagi menunjukkan dirinya yang arogan. Daryl dengan cepat memberikan botol obat putih kepada Debra dan yang lainnya. Tubuh mereka pun terasa telah membaik. Plak! Ketika dia memulihkan energi internalnya, Dax segera berdiri dan menampar wajah Lindsay sambil berteriak dengan keras padanya. Wanita jalang! Aku akan membunuhmu. Dax memegang kapak dengan erat. Dia hendak membunuh Lindsay. Chester dengan cepat menghentikannya. Lepaskan wanita ini. Dia mungkin akan berguna nanti. Chester berbalik dan menatap Daryl, ayo, kita segera pergi menyelamatkan keluarga Charter. Ayo, kita pergi sekarang. Akan sangat terlambat jika kita menunda lebih jauh. Benar. Daryl tidak mengatakan apa-apa lagi dan menganggukkan kepalanya. Dia melompat ke punggung elang salju dan menuju keluarga Charter dengan tergesa-gesa. Sementara itu, di kediaman keluarga Charter, Donogui dan 6 peri menggunakan energi internal mereka dalam pertempuran di udara. Mereka telah bertarung selama beberapa ratus putaran. Donogui berhasil mengidentifikasi celah dalam formasi mereka dan telah menghancurkannya. Kemudian, dia mengambil kesempatan untuk menyerang mereka dengan energi internalnya. Donogui memiliki kapak pemecah langit yang akan terus mengisi kembali energi internalnya. Tidak ada cara bagi 6 peri untuk memenangkan pertempuran. Namun, tidak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda bahwa akan segera menyerah. Istirahatlah. Donogui meraung dan udara terdistorsi. Wajah 6 peri memucat saat mereka terjatuh dari langit. Mereka semua memegang dada. Mereka tidak memiliki sisa energi lagi. Donogui tertawa terbahak-bahak. Matanya melirik keluarga Charter. Keenam wanita ini tidak punya energi lagi. Mari kita lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkan keluarga Charter. Donogui mengayunkan kapak dan hendak memukul Daniel, yang paling dekat dengannya. Kau adalah orang yang mengerikan. Kau telah membunuh Bibi, dan sekarang kau ingin menyakiti Paman. Master tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah. Seorang gadis berlari ke depan dan berdiri di depan Daniel. Itu adalah Jewel. Gadis kecil, pergilah. Cepat pergi dan tinggalkan aku. Teriak Daniel sekeras yang dia bisa. Meskipun Daniel tidak menghabiskan banyak waktu dengan Jewel, dia menyukainya. Dia merasa hangat ketika melihat Jewel mencoba memblokir serangan itu untuknya. Jewel merasa sangat marah sambil terus menangis. Dia mentangkan tangannya di depan Daniel. Dia tidak akan pergi. Dia tahu bahwa Daryl akan hancur jika sesuatu terjadi pada ayahnya. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk melindungi Paman. Aku tidak akan membiarkan dia terluka lebih jauh. Selama aku masih bernapas, aku akan berdiri tepat di depannya.
Mata Jewel merah saat dia menatap Donoghue dan berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Aku tidak akan membiarkanmu. Tunggu sampai Master kembali. Dia tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Dia tidak akan melepaskanmu. Tidak akan melepaskanku?" Donoghue menatap Jewel dengan dingin. Matanya tampak aneh. "Ketika aku menusuk Dax sebanyak 36 kali, Daryl telah menusukku 360 kali sebagai balasannya. Setiap serangan yang dia lakukan bahkan tidak dimaksudkan untuk membunuhku. Ketika aku melihatnya hari ini, aku akan membayarnya 10 kali lebih banyak. Aku akan mengirisnya 100.000 kali. Biarkan aku membunuhmu dulu, lalu aku akan mencari Daryl. Tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri." Donoghue mengangkat kapak pemecah langit dan menyerang Jewel. Tidak ada seorang pun di keluarga Carter yang memiliki energi untuk bertempur lagi. Kapak itu membawa kekuatan yang luar biasa. Jewel berdiri di sana dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan mundur. Namun, dia menutup matanya. Dia tahu bahwa tidak akan punya tempat untuk pergi bahkan jika ingin bersembunyi. Saat kapak mendekat, air mata Jewel mengalir di pipinya tanpa terkendali. Dia merasa benar-benar putus asa. "Master, kau ada di mana? Orang jahat ini telah membunuh Bibi. Dia juga menyakiti aku. Master, apakah kau tahu bahwa aku mungkin tidak akan bertemu denganmu lagi?" "Donoghue, kau bajingan!" Terdengar suara raungan keras dari jauh. Suara itu mengguncang langit dan bumi. Seekor elang putih raksasa tampak terbang di udara. Itu Daryl di punggung elang salju, dan dia memegang pedang minum darah di tangannya. Kemarahannya mendidih, dan matanya memerah. Bab 1018. Daryl pun melihat bahwa kediaman Carter yang indah dan megah itu telah berubah menjadi tanah kosong. Murid-murid keluarga Carter juga banyak yang mati atau terluka parah. Saat dia sampai di kediaman, dia melihat kapak Donoghue hendak mendarat di tubuh Jewel. "Arg!" Daryl berteriak dengan gila sambil menyerang dengan pedang minum darahnya ke arah kapak raksasa Donoghue. Duar! Terdengar suara tabrakan keras yang begitu keras dan menakutkan hingga membuat semua orang gemetar. Donoghue mundur beberapa langkah sambil menatap Daryl. "Jewel!" Mata Daryl memerah sambil memeluk pinggang Jewel dan menariknya ke dalam pelukannya. "Master!" Air mata Jewel mengalir. "Daryl!" Dia akhirnya tiba. Keenam peri juga merasa sangat senang. Mata peri kecil bersinar terang. Dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. "Daryl!" Donoghue memegang kapak pemecah langit dengan erat dan otot-otot di lengannya menegang. Aura membunuh muncul ketika dia bertemu dengan Daryl. Donoghue menatap Daryl dengan dingin. "Orang ini yang menghancurkan keluarga Dixon. Karena orang ini, aku tidak bisa tidur nyenyak selama 2 tahun terakhir. Aku hanya bisa memikirkan balas dendam setiap kali aku menutup mata." Donoghue bahkan bermimpi membunuh Daryl. Dia lalu bertanya-tanya, kenapa Daryl ada di sini? Bukankah dia seharusnya berada di Menara Bintang? Aku belum menghancurkan keluarga Carter. Bagaimana dia bisa sampai di sini begitu cepat? Apa yang sedang Lindsay lakukan? Apakah dia tidak bisa menghentikannya? Daryl mengabaikan Donoghue. Dia melihat sekeliling, dan tubuhnya bergetar hebat. Dia melihat ayahnya, Daniel, di atas lantai. Dia memeluk Luna yang berlumuran darah. Mata Luna tampak tertutup rapat, dan wajahnya pucat. Tidak ada lagi jejak kehidupan dalam dirinya. "Ibu!" Daryl berteriak dan air mata mengaburkan pandangannya. Perasaan sakit hati, sedih, dan amarah berkecamuk di benaknya. Seolah-olah dia akan hancur kapan saja. Daryl tidak pernah menghabiskan banyak waktu dengan orang tuanya sejak masih muda. Dia juga tidak memperlakukan orang tuanya dengan baik. Dia berpikir, begitu menjadi Master Aliansi, dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa ibunya akan meninggalkannya sebelum dia bisa melakukan itu. Amarahnya membuncah. Daryl menatap Donoghue dengan mata memerah. Donoghue senang melihat penderitaan di wajah Daryl. Dia tersenyum dingin, "Hatimu sakit? Ketika kau menghancurkan keluarga Dixon, apakah kau sudah memikirkan konsekuensinya? Jangan khawatir. Aku akan mengirimmu dan semua orang di sini menuju neraka bersama-sama."
Kau brengsek, teriak Daryl sambil mengangkat kedua tangannya. Duar. Udara di sekitar mereka mulai berputar, diikuti oleh 9 naga emas yang mengelilingi Daryl. Serang! Orang-orang bisa mendengar suara auman naga yang keras. Kesembilan naga emas menyerang Donogue dengan ganas. Donogue menghela napas ketika melihat naga-naga itu mengejarnya. Duar! Donogue mengangkat tangannya dan mengayunkan kapak. Sebuah cahaya keemasan dari kapak pemecah langit tampak membelah langit dan bumi serta menyerbu ke depan. Duar! 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 Jurus cahaya keemasan Donogue berbenturan dengan naga. Aura yang kuat dan mengejutkan lantas meledak sebelum menabrak naga dan mengubahnya menjadi sinar terang yang menghilang di udara. Apa? Semua orang terkejut dan mereka ketakutan. Seberapa luar biasa kuatnya kapak pemecah langit itu? 9 naga emas Daryl juga menakutkan, tetapi kapak pemecah langit telah mengalahkan naga-naga itu hanya dengan satu pukulan. Daryl, yang masih di udara, tampak sangat marah. Dia juga tercengang. Itukah kekuatan senjata dewa? Kuat sekali. Donogue tertawa sambil menggoda Daryl. Kau bilani bahwa kau adalah master aliansi, dan Hanfa segini kekuatan yang kau punya. Daryl, kami di sini untuk membantumu. Dax, Chester dan Debra pun muncul bersama-sama untuk menyerbu ke arah Donogue. Duar. Bab 1019. Energi internal 3 orang terdekat Daryl meledak. Kekuatan mereka yang mengintimidasi diarahkan pada Donogue. Namun, Donogue tersenyum arogan dan berkata, kalian telah menilai tinggi kekuatan kalian sendiri. Donogue mengayunkan kapak pemecah langit, dan 3 sinar keemasan menyerang Dax dan yang lainnya. Duar. Duar! Duar! Mereka bertiga berusaha menghindari serangan itu, tetapi mereka sedikit terlambat. Mereka bertiga berteriak dan jatuh ke tanah setelah sinar keemasan mengenai mereka. Begitu mereka mendarat di tanah, Chester memuntahkan seteguk darah segar. Wajah Dax juga tampak pucat dan ternyata dia terluka. Debra baik-baik saja, namun meskipun dia adalah Marshal Emperor tingkat 3 dan Master Sekte Artemis, serangan itu tetap mengejutkan Debra. Donogue memiliki kekuatan yang sangat kuat. Daryl! Donogue mengepalkan tinjunya. Dia menatap tajam ke arah Daryl dan berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Terimalah kematianmu. Donogue memegang kapak pemecah langit dengan erat sambil menyerang Daryl. Aku akan mati bersamamu jika itu yang diperlukan. Teriak Daryl. Bola api putih lalu muncul di telapak tangan Daryl dan kemudian melompat ke hadapan Donogue. Apa? Apa itu tadi? Donogue tidak tahu bahwa api sihir ada di dunia. Donogue pun tercengang ketika dia merasakan panas dari api dingin White Lily. Dia dengan cepat mengibaskan kapak pemecah langit di depan tubuhnya untuk memblokir api. Duar! Api dingin White Lily menyerang kapak pemecah langit. Namun, serangan itu tidak berimbas apa-apa pada senjata dewa itu dan malah membuat nyala api padam. Api dingin White Lily umumnya dapat membakar senjata lain. Namun, kapak pemecah langit tidak dapat dibakar olehnya. Meskipun White Lily Cold Flame adalah nyala api sihir terkuat di dunia, dan dapat membakar semua benda, namun senjata Donogue tetap tidak terkalahkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Wajah Daryl memucat. Dia benar-benar tercengang. Donogue merasa senang dan dia pun tersenyum dingin. Hanya itu yang kau punya. Dia bergerak maju lagi. Daryl mengepalkan tinjunya dan dengan pedang minum darah di tangannya, dia juga menyerang ke depan. Duar! Detik berikutnya, terdengar ledakan keras saat pedang minum darah, dan kapak pemecah langit bersinggungan. Tabrakan itu membuat Daryl terpental lebih dari 100 kaki jauhnya. Dia menyemburkan darah segar, dan kemudian pedang minum darah terbelah menjadi 2. Daryl telah membunuh banyak musuh dengan pedang itu ketika menghadapi pasukan Westington. Pedang minum darah telah berubah warna menjadi ungu, namun tetap tidak bisa bertahan melawan kapak pemecah langit. Daryl pun terkejut dan marah. Semua orang juga tersentak. Kapak pemecah langit di tangan Donogue terlalu kuat dan senjata Daryl bahkan telah dihancurkan. Bagaimana dia bisa melanjutkan pertempuran itu? Hati-hati, Daryl! Peri kecil, yang sedang duduk dengan kaki bersilang,
masih mencoba mengumpulkan kembali energi internalnya sambil mengamati situasi Daryl. Dia tidak bisa berkonsentrasi dan malah berteriak pada pria itu. Orang-orang di sana juga mengkhawatirkan Daryl. Cindy dan yang lainnya juga ingin membantu Daryl, tetapi kebanyakan dari mereka sudah kehabisan energi internal. Jika mereka ikut bertarung, pasti juga akan terbunuh. Mereka perlu memulihkan energi internal terlebih dahulu. Donoghue pun tertawa sambil tersenyum. Apalagi yang kau punya, Daryl? Tunjukkan semuanya padaku. Aku ingin kau menderita kekalahan total hari ini. Aku ingin kau mati. Duar. Donoghue mengangkat tangannya lagi, dan aura membunuh yang intens meledak dari kapak pemecah langit serta menyerang Daryl. Wow! Kapak itu tampak seperti telah membelah langit menjadi dua. Semua orang tampak cemas dengan Daryl. Daryl juga terkejut. Dia tidak pernah membayangkan kapak pemecah langit memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Daryl lalu menggunakan pikirannya untuk melepaskan pagoda. Sekelompok sosok segera muncul di depan mata Daryl. Semua sosok itu membawa aura yang kuat. Mereka adalah 500 prajurit yang terperangkap di tingkat paling bawah dari pagoda. Mereka telah berperang dengan prajurit Westrington, dan hampir semua dari mereka terluka. Namun, 500 dari mereka bergabung untuk membentuk perisai pelindung di depan Daryl. Duar. Kapak pemecah langit menghantam perisai pelindung dan menciptakan ledakan keras yang bisa menghancurkan bumi. Meskipun 500 prajurit itu telah mempertahankan serangan, namun itu masih serangan dari kapak pemecah langit. Wajah mereka sontak memucat. Bab 1020. Apa? Donoghue mengerutkan alisnya ketika dia melihatnya. Apa yang sudah terjadi? Bagaimana 500 orang tiba-tiba muncul? Bunuh dia, teriak Daryl dengan dingin. Dalam sekejap 500 prajurit bangkit dan menyerbu ke arah Donoghue seperti gelombang pasang samudra. Daryl kemudian meningkatkan energi internalnya sambil mengikuti di belakangnya. Namun, meskipun di pihaknya ada 500 prajurit, mereka semua tampak terluka. Sulit baginya untuk mengubah formasi ketika mereka menghadapi kapak pemecah langit Donoghue. Hanya dalam 5 menit, Donoghue telah mengalahkan setengah dari 500 prajurit. Prajurit Mata Merah dan Ratu Ular berkobar tidak terluka parah, tetapi mereka hampir tidak bisa bertahan lagi. Tubuh Daryl sendiri pun berlumuran darah. Energi yang tersisa dari senjata dewa itu telah berhasil mengenainya, dan bahunya berdarah. Jika dia tidak menghindari pukulan itu, dia akan kehilangan seluruh lengannya. Kuat! Kapak pemecah langit terlalu kuat! Daryl sangat marah dan khawatir ketika Donoghue mengalahkan 500 prajuritnya dari pagoda satu persatu. Jumlah mereka pun menyusut. Mati kau! Donoghue meraung keras. Dalam sekejap mata dia menerobos serangan para prajurit. Dengan kapak pemecah langit di tangannya, dia menerjang ke arah Daryl. Itu adalah pukulan terkuat Donoghue. Meski Daryl adalah Marshal Emperor, dia pasti akan terbunuh jika tidak bisa menghindarinya. 6 peri, Jewel, dan Debra berkeringat deras saat mereka mengamati situasi. Mereka tampak menggigit bibir, merasa putus asa. Mata Daryl menyipit saat melihat kapak mendekatinya. Dia benar-benar kehilangan harapan. Tidak mungkin dia bisa menghindari serangan itu. Itu dia, aku khawatir aku harus mati hari ini. Daryl merasakan luka di dadanya sambil melihat ke tanah. Dia melihat Daniel memeluk istrinya sambil menangis terseduh-seduh. Ayah, TBU, aku telah mengecewakanmu. Aku tidak bisa menjagamu lagi. Air mata Daryl mengalir di pipinya tak terkendali saat menutup matanya. Jantung semua orang seolah berhenti berdetak. Kapak pemecah langit hanya berjarak kurang dari 3 kaki dari Daryl. Semua orang yang berada di tanah juga menutup mata mereka. Mereka tidak berani melihat lebih jauh. Daryl merasakan sebuah getaran menjalari tubuhnya. Tiba-tiba matanya terbuka lebar. Daryl tiba-tiba tersadar. Donoghue, kau membunuh ibuku. Aku ingin kau membalasnya dengan darahmu. Akhirnya, Daryl meraung seperti orang gila. Duar. Daryl mengangkat tangannya, dan energi internal di perutnya meledak. Daryl pun tidak lagi memiliki energi internal di perutnya. Dia kini menjadi orang biasa. Apa yang dia lakukan? Daryl, apa yang kau lakukan?
Ekspresi semua orang berubah. Mereka tercengang. Bagaimana dia bisa melanjutkan pertempuran dengan Donogue setelah melepaskan semua energi internalnya? Apakah itu berarti dia ingin mati? Namun, Daryl tidak mendengarkan mereka. Dia melayang di udara dengan mata tertutup rapat. Akhirnya, suara dingin bergema dari mulut Daryl, dan suaranya mengguncang dunia. Seni penghancur, seni sungai gunung. Daryl lalu membuka matanya dan jari kanannya menunjuk ke langit. Ketika dia mengucapkan kata terakhir, langit dan bumi segera berubah warna. Langit tertutup awan gelap, dan bunga, rumput, dan pepohonan yang berada dalam jarak beberapa ratus mil kemudian langsung membeku. Semua tanaman menjadi layu dan menguning. Duar. Suara keras mengikutinya. Tanah di bawah kaki Daryl mulai pecah berkeping-keping. Lava bawah tanah mengalir ke atas seperti naga api dan mereka mengelilingi tubuh Daryl. Seni penghancur memiliki 3 level. Level pertama adalah keajaiban jari tunggal. Level kedua adalah seni sungai gunung. Level ketiga, yang merupakan level tertinggi, adalah rotasi surgawi. Daryl baru mempelajari teknik level pertama, keajaiban jari tunggal. Ketika Yvonne hendak menikah dengan Jeremy, Daryl telah menggunakan jurus itu ketika dia berusaha mengacaukan pernikahan mereka. Bab 1021. Daryl belum bisa menyelesaikannya jurus level 2, seni sungai gunung. Namun, ketika dia melihat ibunya terbunuh dan ayahnya menangis tersedu-sedu, Daryl merasakan sebuah pintu terbuka di benaknya. Dia merasa putus asa, dan mungkin karena itu, dia berhasil menyelesaikan jurus level 2, seni sungai gunung. Jurus seni sungai gunung dapat menyerap semua energi dalam area beberapa ratus mil. Bunga, rerumputan, dan pepohonan di sekitar area itu tampak hijau dan indah. Namun, saat Daryl menggunakan seni sungai pegunungan, semuanya menjadi layu. Energi dari lava dan tumbuhan telah berkumpul di tangan Daryl untuk membentuk sebuah bola api. Bola api itu memiliki diameter beberapa ribu kaki dan tampak sekuat matahari. Semua orang tercengang ketika mereka merasakan kekuatan menakutkan dari bola api dan mereka merasa sangat bersemangat melihatnya. Donogue, aku ingin kau mati, teriak Daryl keras sambil melemparkan bola api tersebut ke arah Donogue. Langit dan bumi tampak terdistorsi di area yang dilewati oleh bola api tersebut, seolah-olah akhir dunia sudah datang. Apa? Donogue terkejut. Dengan cepat dia mengangkat kapak pemecah langit untuk memblokir bola api. Duar. Bola api itu bertabrakan dengan kapak pemecah langit dan energi menakutkan meledak. Sinarnya pun dapat dilihat dari jarak beberapa ratus mil. Wow! Donogue memuntahkan seteguk darah segar saat tubuhnya terpental mundur. Meskipun dia memiliki kapak pemecah langit, dia tidak bisa bertahan melawan seni sungai gunung. Setelah pertempuran berlangsung terus-menerus, Donogue hampir menghabiskan semua energi internalnya. Dia membutuhkan energi internal yang besar untuk mengaktifkan kapak pemecah langit. Setelah dia terpental beberapa ratus kaki ke belakang, Donogue mencoba menstabilkan tubuhnya. Dia memuntahkan darah segar lagi. Daryl, di sisi lain, menjadi sangat lemah setelah melakukan jurus seni sungai gunung. Seni penghancur adalah cara untuk menghancurkan langit dan bumi. Sungguh di luar dugaan bahwa Daryl dapat melakukan jurus seni sungai pegunungan. Setelah dia melakukan seni sungai gunung, dia perlu istirahat setidaknya selama sebulan. Wow! Semua orang tercengang. Mata dan mulut mereka terbuka lebar. Mereka bahkan tidak bisa berpikir jernih untuk beberapa waktu. Apakah itu berarti Daryl telah memenangkan pertempuran? Daryl telah melemparkan jurus yang luar biasa. Bagus. Bagus sekali. Daryl, kau memang kuat. Apapun yang terjadi, aku harus membunuhmu hari ini. Donogue berusaha keras untuk melindungi tubuhnya yang lemah. Dia memegang kapak pemecah langit dengan erat dan menyerang Daryl lagi. Dia tidak memiliki banyak energi yang tersisa, tetapi dia tahu, jika dia tidak membunuh Daryl hari ini, berarti akan ada bahaya yang lebih besar bagi dirinya sendiri di masa depan. Oleh karena itu, Donogue harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Daryl. Ketika Daryl melihat Donogue menyerbu ke arahnya lagi, dia mengepalkan tinjunya. Dia ingin menghindari serangan, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Tidak ada cara baginya untuk menghindarinya. Daryl!
Debra melompat ke arahnya dan mengaktifkan perisai pelindung untuk mempertahankan Daryl dari serangan. Cindy dan yang lainnya hampir selesai memulihkan energi internal mereka. 6 peri dan Debra maju untuk melawan Donoghue. Duar. Saat peri kecil mencambuk tali kulitnya, terdengar suara keras dan jelas itu suara Donoghue yang berteriak. Sabuk itu telah mengenainya hingga dagingnya hancur. Sial. Donoghue mengatupkan giginya sambil bersumpah. Dia tidak punya energi lagi dan tidak ingin melanjutkan pertempuran. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memaksa para wanita mundur agar dapat berbalik untuk melarikan diri. Kakak, kejar dia, teriak Cindy. Dia memimpin pengejaran sambil mengejar Donoghue. Donoghue telah membunuh begitu banyak orang anggota keluarga Carter, dan dia bahkan telah membunuh ibu Daryl. Mereka tidak dapat membiarkan pria itu melarikan diri. Donoghue mencoba usaha terbaiknya untuk kabur, tetapi dia melihat 6 peri dan Debra mengejar dirinya. Dia tersenyum jahat dan meningkatkan kecepatan langkah kakinya. Di sisi lain, di keluarga Carter, mata Daryl berwarna merah darah. Tubuhnya terlalu lemah dan dia duduk lemas di lantai. Master! Jewel berteriak dan berlari ke arahnya dengan cepat. Wajah Yvonne sedingin es saat dia mengikuti di belakangnya. Saat itu tidak ada yang memperhatikan bahwa Yvonne memegang pedang pendek dengan erat di tangannya. Begitu dia dekat dengan Daryl, Jewel memegang Daryl sambil berbicara dengan cemas, "Master, apakah kau baik-baik saja?" Jewel hampir menangis. Dia menyadari bahwa Daryl sangat lemah dan wajahnya sangat pucat. Daryl menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja." Sebelum dia bisa melanjutkan berbicara, Daryl merasakan hawa dingin di dadanya. Kemudian, dia melihat sebilah pedang menembus dadanya dan darah segar segera mengalir dari lukanya. Daryl merasa penglihatannya menjadi gelap. Dia mencoba untuk memutar kepalanya dan dia pun melihat Yvonne memegang gagang pisau di tangannya. "Yvonne, kau..." Daryl tercengang. Dia hanya mengatakan beberapa kata saat penglihatannya menjadi kabur, dan dia pun roboh ke lantai. Bab 1022. Bahkan ketika kesadarannya mulai kabur, Daryl merasa hancur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yvonne, wanita kesayangannya, akan menikamnya dengan pisau. "Master!" Tubuh Jewel bergidik. Dia benar-benar tertegun. Dia segera memeluk Daryl dengan erat dan menangis, "Master, Master, kumohon bertahanlah." Jewel mencoba menekan luka Daryl dengan kikuk. Namun, pedang itu menembus dada Daryl, dan dia terus mengeluarkan darah. Tidak ada cara untuk menghentikan darah. Meskipun dia hanya menghabiskan waktu selama 1 tahun dengan Daryl, dia sudah menganggapnya sebagai orang terdekatnya. Ketika Jewel melihat Daryl berlumuran darah, dia sangat hancur hingga hampir pingsan. "Yvonne!" Wajah Jewel tertutup air mata. Matanya mendelik pada Yvonne. "Master begitu baik padamu. Dia merindukanmu siang dan malam saat kalian berdua terpisah. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Kau sudah menyakitiku. Kenapa kau harus menyakitinya juga? Kenapa? Aku salah tentang kau. Kau tidak pantas bersama Master." Jewel sangat marah hingga tubuhnya mulai bergetar. "Ketika Yvonne menyakiti aku, saat sadar seharusnya aku memberitahu Master. Tapi aku terlalu baik, aku percaya bahwa dia memiliki alasan. Sekarang dia bahkan berusaha membunuh Master. Apakah dia butuh alasan untuk melakukan itu?" Wajah indah Yvonne tidak menunjukkan emosi sama sekali saat menghadapi Jewel. Matanya tampak dingin. "Karena kau sangat peduli pada Daryl, kau harus pergi ke neraka bersamanya." Meskipun Lindsay telah tertangkap, kendalinya atas diri Yvonne masih efektif. Yvonne memegang pedang panjang dan mengarahkannya pada Jewel. Yvonne adalah seorang Master Jenderal dan Jewel hanyalah orang biasa. Jewel tidak akan bisa menghindari serangan Yvonne sama sekali. "Baiklah." Wajah Jewel tampak pahit dan sedih. "Bunuh aku kalau begitu. Master sudah tidak ada di sini lagi. Tidak ada artinya bagiku untuk tetap hidup." Jewel tampak bertekad. Dia menutup matanya dan tidak punya niat untuk bersembunyi. "Hentikan!" Tiba-tiba terdengar sebuah suara teriakan. Tampak sosok bertubuh kurus berlari ke arah mereka untuk membloki airpad Yvonne. Itu adalah peri kecil.
Peri kecil telah mengikuti Debra dan 5 saudara perempuannya yang lain untuk mengejar Donoghue. Namun, mereka bergerak terlalu cepat untuknya dan peri kecil tidak bisa mengejarnya. Peri kecil pun berdiri di depan Jewel dan berkata, "11, apakah kau gila? Kenapa kau menyakiti dia?" Peri kecil memandang Daryl dan tubuhnya langsung menggigil. Daryl tampak seperti sudah kehilangan banyak darah. Dia tidak yakin apakah Daryl masih hidup atau tidak. "Daryl, kau baik-baik saja? Tolong jangan menakutiku," mata peri kecil memerah sambil memeluk Daryl. "Daryl." Zoran, yang duduk di dekatnya, tampak pucat ketika dia bertanya pada Jewel dengan cemas. "Jewel, bagaimana kabar Daryl?" "Paman Carter, kondisi Master sangat kritis. Sepertinya dia tidak akan bisa selamat dari ini," jawab Jewel. Dia pun mulai meratap. "Apa?" Ketika dia mendengar itu, penglihatan Zoran menjadi gelap dan hampir pingsan. "Cepat!" Bab 1023. Detik berikutnya, Zoran berteriak pada murid-murid di sekitarnya. "Bawa Debra kembali ke sini dengan cepat." "Baik." Zoran merasa cemas. Dia telah menghabiskan energi internalnya selama pertempuran sengit dengan Donoghue. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Air mata peri kecil terus berjatuhan. Dia memandang Yvonne dan berkata, "Kau memiliki hati yang beracun seperti ular dan kalajengking. Kau telah melukai Daryl. Jangan berani-beraninya kau lari." Peri kecil mengulurkan jarinya dan menyegel titik akupuntur Yvonne. Dia adalah seorang martial saint. Yvonne tidak dapat melakukan perlawanan terhadapnya sama sekali. Tubuh Yvonne pun terkunci dan dia tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Beberapa orang berlari ke bawah dari udara. "Daryl!" Air mata Debra jatuh seperti hujan saat dia berlari ke arah mereka. Dia melihat wajah pucat pria itu, dia tidak sadarkan diri dan napasnya sangat lemah. "Daryl!" Mata Debra memerah sambil berteriak pada Jewel, "Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa? Siapa yang melakukan ini pada Daryl?" 11-1. Ketika dia pergi mengejar Donoghue, Daryl masih baik-baik saja. Namun dalam sekejap mata, Jewel putus asa. Dia hampir tidak bisa berbicara. "Jewel!" Debra menggigit bibirnya dan berkata, "Apakah Yvonne yang menyakiti Daryl?" Jewel terisak sambil mengangguk. "Benar, Yvonne yang melakukannya. Dia menikam Master dari belakang saat lengah." "Kakak Debra, aku merasa menyesal. Aku menyesal tidak memberitahu Master tentang Yvonne." "Yvonne?" Debra memegang pedang di tangannya dengan erat. "Kau dan Daryl telah melalui begitu banyak hal. Kenapa kau menyakitinya? Katakan padaku." Debra ingin membunuhnya dengan pedangnya. Tetapi kemudian, Debra melihat di tangan Yvonne ada sebuah bola kristal. Sebagai Master Sekte Artemis, bagaimana mungkin Debra tidak mengenali bola kristal itu? Bola tersebut dapat mengirimkan suara seseorang dalam jarak ribuan mil. Tubuh Debra bergidik. Kenapa Yvonne memiliki bola kristal itu di tangannya? Apakah dia berada di bawah kendali orang lain? Debra melihat sekelilingnya. "Semuanya, berbaliklah sekarang." Saat dia berbicara, Debra berjalan mendekati Yvonne dan mengangkat gaun panjangnya. Debra memiliki banyak pengetahuan. Dia telah membaca tentang sihir kegelapan dari sebuah buku kuno. Sihir itu dapat mengendalikan orang lain, tetapi sihir itu telah hilang selama beberapa generasi. Seseorang hanya perlu menggambar sebuah formasi di pinggang orang lain, dan dia akan dapat mengendalikan orang itu. Semua pria membalikkan tubuh mereka dan Debra pun mengangkat gaun panjang Yvonne. Dia melihat formasi mantra berwarna hijau terlukis di pinggangnya. Wajah Debra tampak dingin. Dia menyuruh seorang pelayan untuk membawakan seember air agar dia bisa membersihkan mantra tersebut dari pinggang Yvonne. Formasi mantra itu digambar dengan cat khusus, dan sepertinya sangat sulit untuk dibersihkan. Setelah waktu berjalan lebih dari 10 menit, kulit di pinggang Yvonne menjadi merah, dan mantra itu akhirnya hilang. Saat mantra itu terhapus, tubuh Yvonne gemetar. "Di mana aku? Kenapa kepalaku pusing sekali?" Wajah Yvonne tampak bingung. Dia telah mendapatkan kembali dirinya.
Yvonne ingat ketika Kaisar Dunia baru mengirimnya untuk menikah dengan Donoghué, tetapi Lindsay mengikatnya dan menggambar sebuah formasi mantra di pinggangnya. Dia tidak bisa mengingat apapun setelah itu. Yvonne melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Dia tahu berada di kediaman Carter. Ketika Leroy Henderson menyerap energi rohnya, dan dia hanya memiliki 1 hari lagi untuk hidup, dia menikah dengan Daryl di kediaman Carter. Bagaimana kediaman Carter berubah menjadi gurun pasir? Bab 1024. Ketika Yvonne sadar kembali, wajah semua orang tampak berat. Apakah ini lelucon? Jika dia tahu bahwa dia telah menikam Daryl di bawah kendali orang lain, akan seberapa buruk perasaannya. Akhirnya, Yvonne dapat berpikir dengan normal kembali. Dia berbalik ke arah 6 peri di depannya dan bertanya, 6 Master Istana, di manakah Daryl? Ketika 7 peri telah membantu kota Donghai dalam pertempuran melawan Sloan, Yvonne mengingat mereka. Dia tahu bahwa mereka memiliki hubungan dekat dengan Daryl. Jika mereka ada di sana, maka Daryl juga ada di sana. Daryl, dia. Beberapa peri memandang Daryl. Mata Yvonne mengikuti arah pandangan mereka. Tubuhnya bergidik ketika dia melihat apa yang ada di depannya, dan air matanya mulai mengalir. Daryl! Yvonne bergegas ke arahnya. Dia menangis ketika melihat Daryl berlumuran darah. Apa yang terjadi? Siapa yang melukai Daryl? Daryl, bangunlah, kumohon bangun. Pada saat itu, 6 peri menghela napas, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Dax dan Chester saling memandang dan menghela napas. Nona Yang, apakah kau lupa? Kaulah yang menikamnya dengan pedang tadi. Salah satu murid keluarga Carter memutuskan untuk memberitahunya tentang hal itu. Yvonne benar-benar hancur. Apa? Aku menyakiti Daryl? Jantung Yvonne berdetak kencang. Dia tahu Lindsay pasti yang mengendalikannya. Tidak, detik berikutnya, Yvonne mulai meratap. Daryl akan baik-baik saja. Dia pasti akan baik-baik saja. Yvonne memeluk Daryl erat-erat. Tangannya membelai wajah pucat Daryl dengan lembut. Bayangan saat dia bersama Daryl berulang-ulang muncul di benaknya. Daryl, kita sudah terlalu lama berpisah dan belum memiliki waktu yang baik bersama-sama. Kumohon jangan menakuti aku. Kumohon sadarlah. Jangan menakuti aku lagi. Daryl. Air mata Yvonne mengalir tak terkendali. Daryl, aku tidak mengizinkanmu untuk mati. Apakah kau mendengarku? Aku Yvonne milikmu. Kumohon bangunlah dan lihat aku. Kau juga bisa menusukku, sekali, 10 kali, 100 kali. Aku mohon katakan sesuatu. Yvonne merasa hancur. Air matanya pun terus berjatuhan. Semua orang sedih saat mereka melihatnya. Nona Yvonne. Cindy berkata dengan lembut, Nona Yvonne, lebih baik kita membawa Daryl ke dalam rumah dan membaringkannya. Organ dalam Daryl telah rusak. Kita perlu mencari cara untuk membantunya dengan cepat. Jika tidak, maka segalanya akan terlambat. Baiklah, kata Yvonne sambil menganggukkan kepalanya. Air matanya jatuh ke dada Daryl. 2. Peri kecil, yang ada di sampingnya, juga merasa cemas. Matanya memerah. Meskipun Daryl telah memanggilnya sebagai istri kecilnya dan selalu menggodanya, dia berharap Daryl akan baik-baik saja. Ketika Leroy Henderson menguasai istana Fuyao, pria itu menggunakan nama peri kecil untuk memancing Daryl. Daryl pun langsung pergi tanpa merasa ragu sedikit pun. Peri kecil selalu mengingat kejadian itu di dalam hatinya, dan dia selamanya bersyukur akan hal itu. Saat itu peri kecil masih tidak menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada Daryl. Dia hanya tahu bahwa hatinya hancur berkeping-keping ketika melihat Daryl. Dia tidak tahu apakah Daryl akan tetap hidup atau tidak. Peri kecil meletakkan tangannya di perut Daryl dan mulai memberikan energi internal kepadanya. Namun, hal itu hanya bisa membantu meringankan rasa sakit Daryl untuk sementara. Beberapa murid keluarga Carter lalu membawa Daryl ke kamar tidur. Pria itu terluka parah dan darah segar dari tubuhnya telah membasahi spray. Seisi kediaman Carter tampak sunyi hari ini. Anggota keluarga Carter telah menderita luka parah dan mereka mengalami banyak kerugian dalam pertempuran. Itu adalah pertempuran terburuk keluarga mereka dalam beberapa ratus tahun. Rasa amarah, kesedihan dan putus asa menyelimuti seluruh keluarga tersebut.
Keluarga Carter hampir hancur dalam satu hari. Pada saat yang bersamaan, berita tentang cedera Daryl telah menyebar ke seluruh komunitas. Semua sekte dan bahkan dunia baru turut membahas masalah itu. Berbagai rumor telah tersebar di mana-mana. Beberapa orang mengatakan bahwa Daryl telah menyebabkan kematian seorang penyiar wanita yang tidak bersalah, dan kemudian dia menderita luka parah dalam pertempuran dan itu adalah karmanya. Ada yang mengatakan bahwa Daryl adalah orang yang menghargai cinta dan hubungan cinta, dan sangat disayangkan jika dia meninggal. Singkatnya, muncul terlalu banyak rumor di luar sana. 2 hari telah berlalu, tetapi tidak ada satu sekte pun yang mengunjungi Daryl di kediaman Carter. Mereka tidak lagi mengakui Daryl sebagai Master Aliansi dan mereka tidak lagi peduli dengan keadaannya. 6 peri dan keluarga Carter merasa jengkel dengan semua sekte itu. Daryl telah melakukan banyak hal untuk dunia alam semesta. Dia menghancurkan kekuatan kegelapan, membantu orang lain, dan membela mereka melawan prajurit dunia baru. Namun, mereka telah memperlakukannya dengan sangat buruk karena kematian seorang penyiar wanita. Itu adalah situasi yang menyedihkan. Selarna 2 hari terakhir, Dax, Chester, 6 peri dan Debra bergantian memberikan energi internal mereka kepada Daryl setiap 2 jam untuk mempertahankan hidupnya. Daryl telah melakukan seni penghancur level kedua, jurus seni sungai gunung, dan dia telah menghabiskan energi internalnya. Kekuatannya sudah melemah ketika Yvonne menusuk jantungnya. Itu adalah cedera paling parah yang dialami Daryl sejak menjadi seorang kultivator. Dalam keadaan seperti itu, Chester dan yang lainnya harus memberinya energi internal setiap 2 jam untuk mempertahankan hidupnya. Kalau tidak, Daryl bisa mati kapan saja. Bab 1025. Selama 2 hari terakhir, semua orang mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan Daryl, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Semua anggota keluarga Carter, Dax, Cindy dan lainnya merasa putus asa. Daryl berbaring di sana dengan tenang. Wajahnya pucat dan napasnya sangat lemah. Semua orang mengelilinginya. Suasana tempat itu sangat memilukan. Buk! Mata Dax memerah, dan hatinya terbakar karena khawatir saat meninju dinding. Dia hampir menangis. Sudah 2 hari penuh. Semua orang telah mencoba berbagai cara, tetapi Daryl masih tidak sadarkan diri. Master Sekte Gable, kau memiliki banyak pengetahuan. Apakah tidak ada cara untuk membantu Daryl? Kata Dax dengan air mata yang mengalir tak terkendali. Debra menghela napas. Dia merasa seolah-olah hatinya telah hancur berkeping-keping. Jantung Daryl yang ditusuk. Aku khawatir tidak ada jalan lain. Pikiran Dax menjadi kosong. Meskipun dia adalah pria yang kuat, penglihatannya menjadi gelap ketika mendengar itu. Betul sekali. Heart of the Ocean. Mata Dax bersinar. Master Sekte Gable, apakah kau memiliki Heart of the Ocean di Timur Raya? Mata Dax penuh dengan antisipasi. Sekitar 3 tahun yang lalu, Tuan Tua Darby sakit parah dan membutuhkan seseorang untuk mendonorkan sumsum tulang kepadanya. Daryl ingin memberikan sumsum tulangnya, tetapi Dax menghentikannya. Ibu Kepala Biarawati Serendipity telah menusuk paru-paru Dax karena itu. Saat itu, satu-satunya yang dapat menyembuhkan Dax adalah Heart of the Ocean. Itu adalah satu-satunya obat yang dapat memblokir luka pada organ dalam manusia. Daryl sampai harus berlutut dan membasuh kaki Evelyn untuk mendapatkan Heart of the Ocean dan menyelamatkan hidup Dax. Dax sangat bersemangat ketika dia mengingat itu. Jika Heart of Ocean bisa memblokir luka di organ dalam seseorang, apakah itu dapat membantu Daryl? Namun, orang-orang mengatakan bahwa hanya ada satu Heart of the Ocean di dunia alam semesta, dan Dax lah yang mengonsumsinya. Mereka tidak akan dapat menemukan Heart of the Ocean lain di seluruh dunia alam semesta. Namun, bukan berarti benda itu tidak ada di Timur Raya. Master Sekte Gable, apakah kau memiliki Heart of the Ocean di Timur Raya? Hah? Debra menghela napas ketika dia melihat mata Dax. Dia menggelengkan kepalanya. Debra tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang Heart of the Ocean. Debra meneteskan air mata diam-diam saat melihat Daryl di tempat tidur.
2 hari yang lalu, Debra telah memerintahkan murid-murid sekte Artemis untuk mencari pil roh yang bisa menyembuhkan luka pada jantung. Banyak dari mereka telah mengirim berbagai jenis pil roh penyembuhan, tetapi tidak ada satupun yang efektif. Master Sekte Elisir, Andi Curtis, bahkan telah membawa Ganodena berusia 100.000 tahun pada hari sebelumnya. Meskipun Ganoderma yang berusia 100.000 tahun itu adalah obat roh yang sangat bagus, namun obat tersebut tidak memberikan reaksi apa-apa untuk Daryl. Mereka kehabisan ide, dan suasana di ruangan itu sangat menegangkan. Tidak. Peri kecil menangis dengan keras. Saat berjalan ke depan tempat tidur, dia menangis dan berteriak pada Daryl, Daryl, bangun. Aku mohon. Kondisi Daryl semakin memburuk. Jika mereka hanya mengandalkan energi internal mereka tidak akan dapat mempertahankan nyawanya. Karena Daryl bisa mati kapan saja, peri kecil tidak dapat mengendalikan dirinya. Adik? Cindy juga merasa bingung. Dia menghibur adiknya dengan lembut. Jangan khawatir. Pasti akan ada cara lain untuk membantunya. Tiba-tiba peri kecil memikirkan sesuatu. Dia menarik Cindy ke samping dan membawanya keluar dari ruangan. Begitu mereka mencapai tempat yang sepi di luar, peri kecil kemudian berkata, "Kakak, aku ingin minta bantuanmu." Cindy bingung, tapi dia bertanya, "Ada apa?" Peri kecil menghela napas dalam-dalam sebelum berkata, "Kakak, bagaimana jika kita menggunakan lampu lili untuk menyelamatkan Daryl?" "Apa?"